faktanya memang begitu. Faktanya ini banyak politisi-politisi muslim yang itu siasat dia adalah alat kerja. Saya memahami tentang sumuriyatul Islam dalam program politisi ini ya masuklah kamu ke dalam Islam secara keputusan itu bermasalah bagi orang banyak karena segelintir yang kemudian kita di kasus korupsi dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kita bisa silaturahim, sharing-sharing, ngobrol santai dengan khatib yang bertugas hari ini di masjid kita. Beliau adalah Ustadz Abu Hasan Syafi'i atau biasa dipanggil Mas Hasan. Selamat datang Mas Hasan di masjid kami. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan silaturahim, bisa memberikan ilmunya di masjid kami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita ngobrol tentang kompetensi beliau. Hari ini beliau amanahnya banyak, tapi yang sekarang diberikan amanah adalah beliau adalah salah satu tokoh partai politik, partai Islam terbesar di Kota Manado hari ini. Beliau banyak pengalaman dalam bersosialisasi, dalam bertemu dengan masyarakat dari bawah maupun yang atas, karena beliau aktif di berbagai advokasi untuk masyarakat. Sebelumnya kita berkenalan dulu. Kalau Mas Hasan aslinya mana Mas? Lamongan, Jawa Timur ya? Tahun berapa datang ke Manado? 91. Tahun 91. Oh, lama juga nih. Berarti sudah Lebih lama di Manado. Tapi masih ada keluarga di Lamongan ya? Masih. Dulu sampai di sini ceritanya Mas, merantau atau kuliah atau gimana? Waktu SMA ini kan teman-teman bisa. Jadi ada pilihan satu, pilihan dua. Pilihan saya PTN. Ya, pilihan saya di ITS Surabaya. Dan yang kedua itu ngawur aja. Sama teman-teman. Ngasal ya. Nggak kebayang. Ternyata tiba-tiba Keterima di mana di? Ya. Akhirnya sebenarnya nggak ini sih. Saya justru lulus juga di kalau sekarang IAIN Sunan Ampel Surabaya. Oh iya. Sudah lulus juga di situ. Cuma walau alam keluarga juga mendorong untuk kan ya sudah. Oh jadi sebelum di Unpad di IAIN Sunan Artinya pernah tes di situ juga. Oh tes Ya. masuknya Ya, diterima di situ. Ya, diterima udah ada undangan juga. Iya. Berarti namanya apa? Takdir ya? Qadarullah ya? Kita nikmati saja. nikmati. Baik Mas, biasa nih lagi rame kan juga di media sosial di mana-mana ya. Ya hampir semua orang tuh kalau udah masuk tahun 2024 tuh rame, isunya banyak gitu kan. Apalagi sekarang nih yang baru-baru kan kebijakan pemerintah tuh tentang kenaikan harga BBM ya. Terus ada demo dan seterusnya. Tapi sebelum ke situ Mas, saya mau tanya nih Mas Hasan tertarik dalam dunia politiknya dari kapan? Sebenarnya dari awal pun ini apa ya, ceritanya panjang. Iya. Diringkas juga. Kebetulan dulu aktif di gerakan mahasiswa, aktivis dakwah kampus. Belum saat ya. Ya. Nah kebetulan jaringan itu kemudian era reformasi membuat polling. Bagaimana gerakan dakwah ini diubah, diperluas menjadi gerakan politik
Saya termasuk orang yang ketika polling itu mengisi tidak. Saya lebih menikmati ya di gerakan dakwah aja seperti tidak dunia siasa. Tapi karena banyak yang pollingnya menang yang berubah menjadi partai politik dalam rangka memperluas medan dakwah, ya mau nggak mau hasil surok. Jadi ikut rombongan. Jadi ikut rombongan. Tapi kalau juga nggak menikmati. Jadi awal 99 juga langsung didorong menjadi wakil ketua Manado. wakil ketua. Karena kita sudah terbiasa sambil nawatona. Nah, Apa arahan pembimbing ini ya kita lakukan aja. Tapi sebenarnya tidak menikmati. nggak menikmati ya. Tapi ya pokoknya ikut rombongan. Ya, betul sekali. Terus apa namanya? Karena ini kan politik ya maksudnya. Banyak orang memiliki opini tentang politik kan kotor ya. Ya dan memang kita saksikan kan kasus-kasus besar itu melibatkan ya dengan latar belakang politik kan, tokoh-tokoh politik. Apakah Mas Hasan melihat politik ini seperti itu atau punya pandangan lain? Sehingga sekarang kan posisinya nih posisi tokoh kan di Kota Manado kan sebagai salah satu ketua partai Islam terbesar kan di Kota Manado. Gimana? Punya pandangan lain atau opini masyarakat yang seperti itu? Iya, faktanya memang begitu. Fakta hari ini banyak politisi-politisi Muslim yang takut dan seterusnya. Cuma kita harus bedakan. Pada prinsipnya politik itu siasat. Dia adalah alat perjuangan. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana kita bawa alat ini, karena memang ruang untuk korupsi dan seterusnya itu ya. Jadi di dunia politik saya nggak paham benar kalau waktu dan seterusnya, bahkan pileg teman-teman tahu kan duit ke masyarakat dan seterusnya. Itu realita. Tapi kemudian secara teori kami begitu memahami bahwa politik ini sangat penting. Justru ketika ada fakta-fakta tersebut dan kemudian alam berpikir kita semua, politik itu kotor dan seterusnya. Padahal politik bagian yang orang paham, politik itu adalah bagian dari dan bagian daripada Islam. Bahkan saya memahami tentang sumuriyatul Islam. Dalam Quran betul visi mika. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan sempurna. Iya. Kita masuk WC saja diatur. oh iya betul. Kita mau makannya saja diatur. Apalagi politik yang keputusan itu memang luar biasa, memenuhi hajat orang banyak. Nah kalau justru kami mendorong supaya orang-orang baik kayak Pak Imam, Pak Ustadz ini agar bisa masuk ke dalam legislatif, mengawal regulasi, mengawal kepentingan yang terkait kenaikan BBM dan seterusnya, supaya keputusan itu bermaslahat bagi orang banyak, bukan segelintir yang kemudian kita di kasus korupsi dan seterusnya. Berarti kalau dari penyampaiannya kayaknya sekarang udah menikmati. Jujur sekarang kalau dulu saya Awal-awal merasa gitu. nggak menikmati dan hanya ini tugas ya orang lakukan. Tapi sekarang saya merasa ya sebagai politisi dan memang nggak mau menikmati akhirnya. Bukan menikmati, ini tugas. Jadi dorongan untuk memberikan opini lain bahwa tidak seluruhnya bahwa politik itu kotor gitu ya. Kalau pandangan Mas Hasan tentang politik Islam itu gimana Mas? Maksudnya apakah dia itu ingin menyuarakan hukum Islam atau hukum syariah, atau dia sekedar label partai Islam tapi sebetulnya nilai atau ide gagasan yang diperjuangkan itu
ya sama aja gitu dengan partai-partai lain tuh, atau gimana pandangan partai Islam ini gitu? Yang pertama begini, saya memahami bahwa Islam itu meliputi seluruh aspek kehidupan sampai dengan politik. Maka harusnya nilai-nilai Islam itu menginspirasi seluruh aspek kehidupan kita, termasuk politik. Menurut saya seperti itu. Maka kemudian, mohon maaf, saya agak berbeda dengan banyak orang yang kemudian mengatakan jangan politik agama dan seterusnya. Justru agama ini kebaikan Identitas. ya, politik identitas. Nah, politik di mana tidak ada politik identitas? Golongan kaya, golongan, kan? Hampir semua politik identitas. Partai buruh identitas. Nah, justru kadang politik itu, apalagi yang di dewan, namanya aja Dewan Perwakilan. Memang dia mewakili golongan. Terus golongan itu siapa? Golongan itu ya identitas, nggak bisa dinafikan. Bahkan di negara yang maju pun hari ini politik identitas ada. Kalau di Amerika itu kan Demokrat dengan Liberal dua. Iya. Identitasnya ya, kalau di Demokrat ya liberal. Sekarang di Amerika saja pernah nggak presiden di luar Protestan? Negaranya pernah surat. Itu Kennedy. Satu kali. Iya, pernah. Itu pun meninggal, mati. Kira-kira bisa ditebak sendiri lah kenapa Dan kemudian mewakili mati. memang sebagai golongan besar Iya. masyarakat Amerika. Jadi kadang sekarang begini, orang banyak tidak sedikit kemudian orang melarang politik identitas. Misalnya anggaplah atau ini di masjid apa sebagainya, orang pakai ya pokoknya mendedikasikan dengan agama. Ini banyak mereka ini. Tapi kamu faktanya kalau sudah dekat-dekat pemilu coba cek aja nanti. Mereka itu yang tidak akhirnya ke masjid gitu. Padahal sementara yang lain ya memang hari-hari seperti itu. Kenapa harus dijauhkan? Kalau marketnya partai Islam itu khususnya di Manado tuh punya tempat ya, maksudnya segmentasi pasar dari partai Islam untuk kota Manado yang plural, yang banyak warna golongan ya. Kira-kira kalau partai Islam ini apa istilahnya marketing sales itu dia dapat pasarnya juga atau nanti? Justru begini Ustaz, lagi-lagi partai Islam ini hanya menginspirasi. Kita justru ingin menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu bisa dirasakan oleh semua pihak. Meskipun PKS itu partai Islam, tapi ini harus bisa dirasakan oleh semua pihak. Maka kemudian kalau saudara-saudara yang lain belum misalnya ya, itu menjadi tantangan buat orang. Ya, karena namanya partai sesuai undang-undang itu terbuka. Nah, tantangan ketika orang lain tidak sama-sama dengan orang lain. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan politik Islam itu yang mendorong, yang memberikan inspirasi itu nilai-nilai keislaman. Iya. Tapi yang diperjuangkan tetap kebutuhan rakyat banyak kan, Iya. tetap aja gitu ya. Oh iya. Jadi maksudnya bukan politik Islam atau parpol Islam itu membawa misi yang tadi itu hukum-hukum Islam apa gitu. Itu kan yang membuat orang tuh wah ini nanti gini gitu ya. Kita terjebak pada persoalan sangat teknis sekali. Dari yang kita perjuangkan ada nilai dari Islam yang rahmatan lil alamin. Banyak hal yang kemudian kita bisa perjuangkan dan bisa dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Iya. Kayak misalnya ini kan kalau kita ngikutin berita ya, kalau PKS itu kan satu-satunya partai yang menolak kenaikan BBM ya. Paling enggak itu bisa mewakili aspirasi kebanyakan masyarakat lah, kira-kira kan begitu ya. Iya. Kalau Mas Hasan lihat kenaikan BBM gimana? Tadi kan khutbahnya tuh
kita bersyukur aja lah. Maksudnya bersyukurnya gimana? Bersyukur pasrah atau bersyukurnya ada ikhtiar atau bagaimana? Ya artinya dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur, itu clear ya. Dalam kondisi kita sedang sakit, dalam kondisi susah dan sebagainya. Kalau persoalan kenaikan BBM itu persoalan kebijakan, sehingga kebijakan itu bisa A, B dan seterusnya. Ada alternatif. Nah menurut saya kenaikan BBM itu tidak memberikan alternatif. Begitu. Banyak hal sebenarnya, ini mungkin panjang kalau diutarakan. Kompresnya. Iya, artinya beginilah. Kebijakan itu banyak. Nah, kenaikan BBM itu yang jelas ada mensyaratkan membuat rakyat ini susah. Ya. Kenapa kemudian tidak diambil oleh kebijakan yang lainnya, supaya itu tadi lagi-lagi adalah masyarakat yang kemudian tidak buat susah. Oke. Saya juga ngerasain tuh kemarin kan pegang uang 50.000 ya. 50.000 tuh saya ngisi bensin motor 30.000, sisa 20.000. 20.000-nya tuh beli aqua galon itu sekarang 18.000. Jadi 50.000 tuh hanya 3 liter bensin motor, 18.000 galon air, sisa 2.000. Jadi sekarang dulu 50.000 itu besar, sekarang cuma dapat itu. Jadi kalau 100.000 dulu besar, cuma dapat 10 liter. Jadi memang betul apa istilahnya, kebijakan ini memang berdampak luas kepada masyarakat dan memang penting ada perwakilan yang merasakan kesulitan ini di parlemen lah, kurang lebih gitu ya. Minimal kami sudah menyuarakan tentang penolakan itu. Ada sikap. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bincang-bincang dan semoga semua dapat ilmu, dapat pelajaran dari perbincangan kita hari ini. Ada Mas Hasan, diucapkan terima kasih. Jangan bosan-bosan bisa silaturahim di masjid kita ini. Demikian, jangan lupa subscribe, like dan komen masjid kita, Masjid Ashabul Kahfi, Tal 2 Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.